sawa kana iku padha uga utahe entoh ana apa ya amr ana iku bisurati kelawan rupane au bil haqiqati kelawan utawa kelawan hakikate, baik secara surahnya itu bukan agama maupun secara hakikat yo dudu agama. Niqaulihi krana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man utawi sapa iku ahdasa nganyar-nganyarake sapa wong fi amrina ing dalem perkara ingsun, hadza iki amrina ma nganyar-nganyari ma ing barang selema laisa kang ora ana apa ya marana iku minhu saking amrina, fahuwa mongko ma iku raddun den tolak utawa tertolak. Nomor kali wa qauluhu lan dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad wa qaulihi lan krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu muhdatsatin tawi saben-saben perkara kang den anyar-anyarake iku bid'ah. Waqad bayyana lan teman-teman wis mertelake sapa ulama'u para ulama para wong alim rahimahumullah, rahimamuga-muga paring rahmat, muga-muga paring welas hum ing al ulama sapa Allah Gusti Allah, yen anal makna ing sedune maknane bid'ah fil hadisaini dalam hadis luru iki man ahdasa fi amrina karo wa kullu muhdasah. Sedune makna ing dalam hadis luru al madzkura ini kang wis den tutur karone iku rajiun kang bali li tahyiril hukmi marang ngowahi hukum bi'tika dimas sebab kelawan bi'tika bima kelawan sebab nekotake barang laisa kang ora ana apa ma ora iku bikurbatin minangka peparek ibadah, bi'tika dima kelawan nekotake barang selema laisa kang ora ana apa ya ma ora iku bikurbatin rupa peparek ibadah ditekotake kurbatan ing ibadah, kurbah ya, peparek ibadah. La mutlakil ihdasi ora mutlake nganyar-nganyari. Artinya gini, ora kok kabeh barang sing dianyar-anyar itu bid'ah itu secara syariat. Jadi yang dimaksud bid'ah itu mengiktikadi sesuatu dianggap sebuah ibadah, sesuatu yang dibuat ibadah padahal itu bukanlah sebuah ibadah, dianggap kurbah peparek ning Gusti Allah padahal itu bukan sesuatu ibadah. Nah, la mutlaqil ihdas itu artinya di sini kesimpulannya bukan berarti semua yang baru itu masuk kategori bid'ah di dalam akidah, itu bukan, dalam agama bukan. Jadi sini maksud itu sing kaitane dengan agama, dengan ibadah. Ilqata nawalat krono teman-teman wis mekolehake hu ing ihdas apa syariatu syariat biusulia kelawan piro-piro dasare syariat, fayakunu mongko ana apa al ihdas ana iku raji'an ingkang bali ilaiha marang syariat au bi furu'iha utawa marang pang-pangane syariat. Fayakunu mongko ana apa ya ihdas ana iku makisan den kiasake alaiha ing atase syariat. Cukup. Wa qala ngendika sapa Syekh Jaruk wa mawazinuha utawi pira-pira pertimbangane bid'ah iku salah satu ana telu. Al awalu tekang awal iku ayung dzara yen toh den tingali apa fil amri perkarane al muhdasi kang den anyar-anyarake utawa nek digawe apa ayang dzura yen toh ningali sapa wong fil amril muhdas ya kena utawa digawe fa'il sisan kena
Al awal tengalku ayung zoro yang to den tingali apa fil amri perkarane al muhdasi kang den anyar-anyarake. Fa in syahida mongko lamun nekseake lahu ma syariat wa asluha lan dasare syariat falaisa mongko ora ana apa al amrul muhdas ora ana ku bid'atin bid'ah. Wa ingkang lamun ana pal amrul muhdas ana iku mimas nang sing barang ya bakang nyegah apa ya ma zalika ing mengkono-mengkono ma'dhamus syariah bikul liwajin kelawan sekabehane dalan fa huwa mongkutai ma iku batilun batal wa dolalun lan kesasar. Wa ingkan lamun ana apa al amrul muhdas sing mau gawe ada yang matan bid'ah itu. Wa ingin lamun ana pal amru muhdas perkara sing dianyar-anyarake hukumi mas tengah sing barang selamat tarojaat kang saling bali fihi ing dalem pal adilatu pira-pira dalil wa tanawalat lan merkoleh hu ing mau pas syubhatu keserupaan wastawat lan dadi padha ing dalem mau pal wujuhu pira-pira dalan auto birot mongko den wilang-wilang apa wujuh pira-pira dalane ma fama mongko te barang selamat tarot jaha kang dadi unju apa ya maming dalika saing mengkono-mengkono ming dalika saing mengkono-mengkono ma tarot jaha baleni fama mongko te barang selamat tarot jaha kang dadi unju apa ya ma ming dalika saking mengkono-mengkono mata rojaat fihil adillah mau rujiat mongko den balikake apa ya al wujuh dibalike ilaihi marang ma al mizanusani wallahu alam. Nah sedikit mungkin supaya tidak apa jenenge ben ora ketok apa ora ketok lu mung Jawa tok ora ketok mung maca tok. Jadi kesimpulannya pasal tentang bab sunnah dan bid'ah ini juga masih awal ya. Karena nanti pembahasannya sekian banyak pertimbangan-pertimbangan. Jadi sunnah itu nanti pembahasannya banyak. Tetapi sunnah ini sebelum bid'ah sunnah dulu. Jadi sunnah itu ada dilihat dari sisi istilah, ada dari sisi lughat. Kalau lughat itu yo maknane sunnah itu dalan atau tindak lampah. Kalau di sini at-thariqah walau ghairu mardiyah. Jadi dalan tindak lampah atau dalan sing padha uga diridoni utawa ora diridoni. Ane itu jalan yang benar maupun tidak benar, iku jenenge dalan itu tindak lampah iku yo jenenge sunnah. Mula ana hadis man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa membuat satu perilaku atau kesunahan hasanatan yang baik, terus ono waman sana sunatan sayyiatan, sunah kok sayyiah, iku wong brengkel engko malihe ana wong tongkrong ning pinggir dalan karo berbuat keburukan ngono isi apa? Isi nglakoni sunnah. Iku nek wong brengkel. Tetapi nanti kita pada istilah. Nek lugat itu masih umum. Jadi sunnah itu masih perilaku, tindak lampah. Jadi dalan itu aslinya tindak lampah meskipun ora diridhoi karo agama, ora diridhoi Gusti Allah. Iku jenenge sunnah. Nah mula niku mau gawe hadise man sana sunnatan hasanatan falahu apa gawe mau man sana sunnatan hasanatan terus mburine piye falahu ajruha wa ajruman amila biha wa man sanna sunnatan sayyiatan falahu ajruha wa falahu wizruha wa wizruman amila biha al hadis. Artinya
sunnah sing ngendikake Kanjeng Nabi iki justru sunnah sing secara bahasa. Lah kalau kita kepada syar'an niki beliau Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ismun li thariqah al-mardiyah, yaitu satu jalan yang diridhoi al-maslukah fiddin, yang dibuat apa? Tempat berjalan di dalam agama. Dibuat tumpuan di dalam perjalanan agama, yang dimana Rasulullah SAW itu melakukannya. Jadi jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW atau selain Rasulullah, yang memang orang itu meskipun bukan Rasulullah, orang itu betul-betul faham agama, seperti sahabat, ya, sahabat, tabi'in dan sebagainya. Itu termasuk sunnah, itu yang mana jalan yang diridhoi, terus di situ juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah ini bagi Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh ini, beliau memberi takrif itu sebenarnya karena beliau itu sudah sekian banyak bacaan, referensi beliau banyak, kemudian beliau menyimpulkan semacam itu. Ada istilah-istilah yang lebih spesifik lagi dalam kitab Satu Jalan Yang Diridhoi, yang di situ ditempuh juga diambah, dilalui oleh Rasul, dilakukan oleh Rasulullah dan orang-orang yang paham agama seperti sahabat. Nah, cenderungnya takrif di sini itu lebih cenderung pada sunnah yang mendefinisikan dari sisi akidah. Takrif sunnah dari segi akidah, karena ini memang kitab kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih menitik beratkan pada masalah-masalah akidah. Jadi masalah akidah ini lebih kepada masalah keimanan, ya. Bukan masalah fikhiyah, ya. Tapi masalah akidah atau i'tiqad yang bermacam-macam, yang menjadikan salah satu sumber perpecahan adalah karena i'tiqad yang berbeda-beda. Jadi ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Syiah, ada Rafidhah, ya, macam-macam. Ada Murji'ah, ada banyak sekali yang dinas dalam satu hadis, iftaraqat ummati ala salasati wasab'ina firqatan, atau sataftariku ummati. Jadi umatku akan terpecah menjadi 33, itu diantaranya itu berangkatnya dari akidah, dari masalah-masalah akidah. Kalau masalah fikih itu berbeda, itu jangankan dari satu golongan firqah yang berbeda, golongan Ahlussunnah wal Jamaah saja itu masih tergolong Ahlussunnah wal Jamaah, itu pun bisa berbeda-beda sesuai dengan madhabnya. Beda madhab mungkin amaliyahnya sudah berbeda, atau bahkan dalam satu madhab pun dari beberapa ashab itu juga ada berbeda, ada ya dawuhnya, kaulnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, dan Imam Romli, Imam Ibnu Hajar, ya, itu sudah sering berbeda. Nah, oleh karena itu yang akidah, perpecahan yang dibahas di dalam masalah agama itu sumbernya dari akidah. Nah, itu kesimpulan sunnah itu, ya. Nah, kemudian secara uruf itu, secara definisi sing kebanyakan umume wong akeh iku, yang namanya sunnah adalah mawadzofa alai muqtadan nabi angkan awali, sesuatu yang dilanggengke iki diopo bahasa Indonesia ini yang diwadhofai, menjadi wadhifah, menjadi satu tugas pokok atau
kebiasaan baik dari orang-orang yang menjadi panutan, baik itu nabi ataupun wali. Nah, itu disebut sunnah. Sehingga sunnah ini dalam bab sholat istilahnya malah berbeda. Ada nawafil. Nawafil itu terdiri dari sholat sunnah, ada mustahab, ada tatawu. Kalau dalam sholat lebih perinci lagi. Jadi kalau sunnah di dalam bab sholat nawafil itu manukilaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muwadzafah alaih, manukilaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muwadzafah alaihi karwatib. Contohnya ini. Jadi kalau sunnah dalam istilah sholatun nawafil adalah yang mencapai titel sholat sunnah itu berarti manukilaan Rasulullah al-muwadzafah alaihi karwatib, yaitu sesuatu yang memang diambil dari Rasulullah, dinukil dari Rasulullah, bahwa Rasulullah itu betul-betul menjalankan terus. Itu baru dinamakan sholat sunnah, seperti sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib itu terus pokoknya sing Rasulullah, sholat tahajud, Rasulullah yang tidak meninggalkan kecuali dalam kondisi tertentu. Rasulullah terus melakukan, nah itu namanya sholat sunnah. Kalau ma waradal khobar bifadlihi walam yungkol muwadzafah alaihi, sesuatu yang berlaku yang berdasarkan khobar, ya, ada hadisnya bahwa itu sesuatu yang utama, tapi tidak ada nukilan keterangan dari Rasulullah bahwa Rasulullah selalu menjalankan. Ya pernah menjalankan tapi tidak selalu. Nah itu kalau dalam istilah sholat nawafil namanya mustahab. Jadi sing level sunnah dengan mustahab itu sudah berbeda, ya. Kalau sunnah itu berarti Rasulullah muwadzafah itu terus menerus melakukan seperti qobliyah ba'diyah itu, sehingga sampai Rasulullah pernah lupa, ya ada udzur ketika itu Rasulullah ada tamu, ada seorang utusan, sehingga Rasulullah tidak sempat sholat zuhur, sholat sunnah rawatib zuhur. Kemudian Rasulullah mengqodoknya setelah sholat asar. Nah, sahabat matur kanjeng Nabi, lah jenengan ki ngelarang nek sholat balasar kok jenengan ngelakoni sholat asar. Jawab Rasulullah, ini adalah rawatibnya sholat zuhur. Saya tadi tidak sempat sebab ono utusan tamu. Nah, itu berarti saking muadzobai kanjeng Nabi sampai dikodoi. Nah, itu berarti sholat sunnah. Kalau mustahab, nah, seperti sholat subuh itu kan jelas itu. Mau sholat fajar itu kan waktunya mulai tukul fajar sampai sebelum tukul matahari. Tapi pokoknya ngelakoni sing biasa-biasa, sing aneh-aneh aja ngundek-ndek masalah. Nek panglaken nang omah umpetan dhewe. Lah nek ora rawatib ora biasa nglanggengke kok dikodoni. Nggih. Nek Rasulullah kan memang muwadzafah terus menerus. Itulah dinamakan sholat sunnah. Nah, kalau titelnya atau pangkatnya itu mustahab, itu ya ada keterangan dari Rasulullah, tetapi keutamanya dijelaskan Rasulullah, tapi Rasulullah tidak melakukan secara terus menerus. Tidak ada sesuatu keterangan yang dinukil dari Rasulullah bahwa Rasulullah itu muwadzafah melakukan terus menerus, tidak ada. Yo pernah tapi tidak terus. Contohnya apa? Kasolat indal khuruj minal mangzil wa dukhul fi. Seperti ketika Rasulullah akan keluar rumah, Rasulullah sholat sunnah. Ketika pulang dari bepergian masuk rumah sholat sunnah. Itu memang bahasanya walaupun sholat sunnah tapi bahasanya mustahab. Jadi jelas ada fadilahnya, itu jelas dijelaskan, tapi Rasulullah tidak ada keterangan bahwa Rasulullah itu terus menerus melakukan semacam itu, enggak. Itu namanya mustahab. Nah yang ketiga sholat tatawu. Jadi ini sholat as-sholatun nawafil itu ada yang levelnya sunnah mustahab, ada yang tatawu. Kalau tatawu itu ma wara'a dzalik, artinya selain sunnah, selain mustahab. Jadi ma wara'a dzalik mimma lam yarid fi ainihi asarun. Ya bukan sunnah, bukan tatawu,
Dan memang tidak ada secara nas khusus, tidak ada yang menjelaskan. Tetapi di situ walakin raghiba fi munajatillah azza wajal allati warada syar'u bifadli. Nah, cuma walaupun tidak ada nas khusus, yang tidak paham disangka itu sebuah ibadah, padahal itu bukan ibadah. Jadi bi'tiqadi ma laisa kurbatan, meyakini menetikoti sesuatu yang bukan ibadah tapi dianggap ibadah. Ini tidak boleh, ini termasuk bid'ah. Nah, tetapi ada kalanya hal-hal itu secara usul syariat itu qotana waladhu syariah biusuliha. Kadang-kadang dari sisi syariat itu memang ada dasarnya. Kalau yang ada dasarnya, meskipun itu dulunya itu tidak ada, tapi ada kaitannya dengan dasar-dasar syariat, itu masih bisa ditolerir, ya, masih bisa dikiaskan. Seperti hal-hal yang sering dilakukan oleh golongan kita Jamiah Nahdlatul Ulama, itu karena sebagian besar ulama-ulama di kalangan Nahdlatul Ulama itu memang betul-betul orang yang paham betul tentang ilmu usul, dengan usul fikih, sehingga bisa membedakan kalau ini dilakukan itu tidak melanggar dasar-dasar agama, dan secara umum ada dasar-dasar secara syariat, sehingga bagi orang yang tidak paham usul fikih kadang itu menganggap bid'ah. Nah, itu memang biasanya menjadi bahan perdebatan atau bahan ikhtilaf itu kalau sudah menyangkut masalah bid'ah yang bagi sebagian orang itu menganggap bid'ah itu sebagai dolalah, tapi dari kita di golongan Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih dirinci. Ada yang memang bid'ah itu dolalah, ada yang bid'ah hasanah. Nah, bid'ah yang semacam itu biasanya tidak mutlak salah. Artinya bid'ah yang hasanah itu pastilah ada dasar-dasar yang sesuai dengan yang dilakukan itu. Seperti bid'ah hasanah itu misalkan membuat pondok pesantren, membuat madrasah, ilmu seperti ilmu nahwu, itu termasuk bid'ah hasanah. Artinya bid'ah hasanah itu secara syariat zaman Rasulullah itu tidak ada. Fan ilmu nahwu zaman Rasulullah tidak ada. Usul fikih zaman Rasulullah tidak ada. Karena itu dikarang oleh Imam Syafi'i, yang menemukan ilmu usul fikih kan Imam Syafi'i. Juga termasuk ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu kan muncul kan setelah golongan tabi'i. Itu kalau ada beberapa keterangan, sebagian keterangan kalau di Syarah Mriti itu kan ada orang Badui, orang Arabi itu membaca kitab Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Tulisannya ora ono harokate. Tulisan zaman sahabat itu Quran itu tidak ada harokatnya. Sehingga membaca itu kalau tidak mendengar langsung dengan Rasulullah, itu membacanya cok beda-beda. Sehingga banyak kurok sampai ada kurok sab'ah. Bacanya ada yang mendengar Rasulullah sekali kok Rasulullah membaca begini, nanti sekali tempo Rasulullah membacanya begini. Tapi kalau itu masih sandarannya Rasulullah, nah itu masih dalam lingkup qur'a sab'ah wa rasulih. Itu kalau di bahasa wa rasulih kan diatofkan bahwa Allah setelah lepas itu wis orang ngurusi sudah tidak ngurusi, sudah lepas dengan orang-orang musyrik. Musyrik wis ora diurusi Allah. Dan juga utusannya berarti Allah seorang ngurusi wong musyrik karo
nabine kan tidak mungkin. Nah, yang benar bacanya benar innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu atau wa rasulahu. Itu kemudian karena ada orang Arabi membaca demikian, akhirnya muncul inisiatif dari sahabat Umar kalau tidak salah itu. Nah, kemudian menyuruh salah satu tabiin, golongan tabiin bernama Abul Aswad Ad-Dauli, kalau Pak Said Akil namanya Ad-Duali. Nek kitabnya tulisnya Ad-Dauli. Yo pusing bener iki. Jadi Abul Aswad Ad-Dauli itu disuruh mengarang kitab nahwu. Nah, itu kemudian kitab nahwu itu menjadi sarana yang sangat penting, karena kalau tidak dikarang kitab nahwu, nanti belakang ke belakang generasi seterusnya tidak dekat dengan Rasulullah. Kalau sahabat langsung mendengar bacaan Rasulullah. Lah kalau generasi setelah sahabat, setelahnya lagi, ya, sementara Al-Quran itu tidak ada harokatnya, bahkan tidak ada titiknya, bahkan ada badek, ya. Nah, sehingga ada ulama bayaniyin, ulama badiiyin, ulama macam-macam. Nanti akan munculan beberapa ulama, ya. Nah, untuk ke situ, meskipun ilmu balaghah pada saat itu tidak ada fan khusus pelajaran balaghah, Rasulullah mengajarkan ilmu balaghah tidak ada, tapi itu perlu, karena bahkan bisa menjadi fardu atau kewajiban. Ya bisa fardu ain bagi orang yang tersendirian, tapi kalau orang banyak sudah ada yang mampu, ya menjadi fardu kifayah. Itulah kemudian ada hal-hal yang dianggap baru pada zaman Rasulullah tidak ada, tapi itu tidak dianggap bid'ah karena secara syariat tidak menyalahi dasar-dasar syariat, karena memang pokok dasarnya adalah memahami Al-Quran. Nah, itu kan dalane kan kudu paham ilmu nahwu. Nah, itu yang dimaksud kota nawalat syariah bi usuliha. Nah, yaitu pengertian dakwah bid'ah ada kalanya yang memang muhdatsatin bid'atun, kemudian wa kullu bid'atin dolalah itu. Kemudian yang dimaksud dolalah itu tentu saja bid'ah yang tidak sama sekali tidak menyambung dengan syariat, artinya yang bertentangan dengan syariat. Nanti sebenarnya ada rinciannya. Ini kan baru pertama ini. Kulo rinci mana ini beri? Kan belum membaca pertimbangan bid'ah. Membahas bid'ah itu dengan banyak pertimbangan. Ada 3 pertimbangan paling tidak menurut Imam Az-Zarruq, ya. Ya, yang pertimbangan yang pertama itu tadi ayang duro fil amril muhdas fa in sayyidalahu ma'dhamu syariah wa asluha falaysa bid'ah. Jadi meskipun itu hal baru, amrul muhdas, perkara yang baru, tetapi ada syahid atau ada dalil-dalil dari secara keumuman syariat, kebanyakan syariat ada dalil-dalil secara umum yang memperbolehkan barang baru itu, sehingga itu tidak digunakan bid'ah. Karena apa? Karena secara umum ada dalil-dalil dasar, meskipun itu sifatnya umum. Nah, sedangkan hal yang baru itu tidak bertentangan dengan syariat. Wa in kana mimma ya'badzalika bi kulli wajhin. Nah, sementara kalau memang barang baru amrul muhdas yang disebut bid'ah itu memang bi kulli wajhin, sama sekali dari segi apapun tidak ada yang sesuai dengan syariat, ya itu fahuwa batilun wadolalun itu, karena memang dari segi apapun tidak ada yang cocok dengan syariat, bahkan mungkin bertentangan. Wa in kana mimma tarajat fihi adillah wa tanawalat subuh wastawat fihi wujuh utubirat wujuhu fama tarajaha min dzalika ruj'at ilaih. Nah yang menjadi
Poletika di situ dalil, seakan-akan dalilnya itu ada keserupaan. Dalil-dalil yang seakan-akan mendukung diperbolehkannya ada, dalil-dalil seakan-akan yang melarang juga ada. Lah itu wastawat fihil wujuh, artinya ada keserupaan. Diteliti kembali, kemudian nanti cenderungnya lebih kemana? Nek famata rojaat min dalika yurjiat ilaih, artinya dalil yang lebih, ada yang marjuh, ada yang rojeh, ada yang unggul, dalilnya lebih unggul yang mana? Jadi ada yang kaul yang rojeh, ada yang marjuh. Ini yang unggul, ada yang diungguli. Lah itu nanti yang jadi pertimbangan itu. Nah itu porsi itu yang menggarap adalah orang-orang yang ahli. Nah, jadi kita misalnya bahas Rebu Pungkasan piye, kita cukup mengikuti fatwa siapa saja. Misalnya fatwa yang membolehkan, ya sebab kita mengikuti bagi Abdul Hamid bin Muhammad bin Ali. Kalau bagi orang yang aku tidak suka sebab aku mengikuti ini, monggo. Yang penting ada panutane. Nah, jadi tidak usah terlalu dibuat polemik karena itu sudah termasuk masalah yang furu'iyah, artinya sesuatu yang bukan dari dasar pokok agama tapi sudah furu'iyah sehingga macam-macam. Yang memperbolehkan hal-hal yang mungkin dianggap sebagian orang yang tidak memperbolehkan tapi yang membolehkan itu seperti misalkan itu sholat Rebu Pungkasan itu sebenarnya memperbolehkan, tidak mensyariatkan mutlak bahwa Rebu Pungkasan menjadi sunnah. Rebu Pungkasan tidak, ya seperti sholat sunnah, sholat sunnah mutlak, apakah sholat tasbih, apakah sholat apa, seperti inilah. Ini malam 1 Rajab, malam 1 Rajab ki awalul lailatin min Rajab. Nah, ini kesempatan jenengan ini pas malam 1 Rajab ini, nanti kalau bisa ndonga awal Rajab iki ada khamsul layalin la turaddu fihi nadakwah. Ada 5 malam yang doanya tidak akan tertolak, termasuk yang pertama adalah awalul lailatin min Rajab. Nah, kemudian ada sholat sunnah macam-macam, doa macam-macam yang secara nas hadis sing nas khusus kadang-kadang tidak ada. Orangnya nggon hadis-hadis fadilatul amal. Nah, tetapi secara umum wong sholat sunnah bengi-bengi kan tetap sunnah. Nah, mulane makin jenengan umum Pak ndonga sholat tasbih ndak baik-baik saja, baik sekali itu. Apalagi sholatnya bentuknya adalah sholat tasbih. Kalau sholat tasbih kan ada hadisnya. Terus ndonga napa mawon sing jomblo ya ndonga pengen entuk. Ndak apa-apa. Iki mesti terkabul iki malam iki sebab tidak akan lagi kesempatan sampean sing isih jomblo kok ora gelem ndonga, aduh ngentenane maneh suwi. Nah, ini kesempatan iki malam. Saya itu acarane iki jane mau bar salat isya, tahlil, bar tahlil, salat tasbih terus doa awal bulan Rajab. Kula wingi tak umumke jebule Rebu Manis. Sehingga kula mau tak pasrahke Pak Husnanuddin, Ustaz Husnanuddin kula mriki. Lah mangke teng kene diwaca sareng-sareng mawon. Bun ini sudah selesai nih. Jadi kesimpulannya kalau bid'ah itu menurut Imam Zarruq itu ada 3 pertimbangan. Kita bisa menentukan bahwa itu bid'ah dolalah atau itu bid'ah yang hasanah, itu tidak boleh serta-merta moro-moro dinas ini dolal, semua bid'ah dolal, tidak boleh. Harus ada pertimbangan bahwa ini memang bid'ah dolalah atau ini bukan dolalah, atau ini termasuk yang diperbolehkan. Itu ada 3 pertimbangan menurut Imam Az-Zarruq, itu ulama kurun 800 Hijriah. Saya kira itu saja ya. Nah, mungkin nanti bisa diperdalam, mungkin harus tekan mentengah kan di sini yang pinggir. Jadi mungkin sing hal-hal menarik mungkin belum begitu urung ketok. Ini baru awal tentang bid'ah. Saya kira semanten mawon nggih ya, bisa sampaikan. Kalih di apa jenenge
jenengan dimutolaah piyambak sing santri-santri. Kula kan juga belajar ini. Ini sudah ada terjemah bahasa Indonesia juga sudah ada. Sing maaf sanal pesantren juga ada. Lah saya dulu ngajinya itu urungsum ngene zaman mamune tahun antara 92 ribuan jadi onone yo ngaji kuping tiap saya. Jadi kadang-kadang mungkin kurang penjelasannya kurang spesifik seperti yang ini. Tapi saya tidak sengaja belum baca ini. Soalnya ini kisi anyar untuk ini. Jadi belum tak pelajari. Tapi kurang lebih begitu ya. Jadi bid'ah itu tetap Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh digebiah uyah semua kullu bid'atin dolalah tidak, tapi ada pertimbangan-pertimbangan seperti Imam Zarruq wallahu alam. Kirang-kirang pun nyuwun ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai keterangan ilmunipun mugi-mugi